Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harapkan tetap dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pertemuan ini adalah lanjutan dari pertemuan minggu lalu yang berjudul Norma dan Keadilan. Kali ini kita masuk bagian B yang berjudul Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan. Baik anak-anak, silahkan saksikan video ini dengan baik. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Fungsi aturan dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat tentunya memiliki aturan. Nah, aturan tersebut memiliki fungsi. Dalam hal ini ada 3 fungsi aturan dalam masyarakat. Nah, yang pertama adalah pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosialnya. Dengan adanya norma, maka kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Sudah kita pelajari minggu lalu tentang macam-macam norma. Itulah pedoman kita dalam bertingkah laku. Ayo, ingat kembali ya anak-anak, ada 4, yaitu norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan juga norma hukum. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan maupun ketidaktertiban. Nah, fungsi aturan dalam masyarakat yang kedua ini sangat sering sekali kita rasakan manfaatnya. Nah, kita ambil salah satu contoh yaitu norma hukum ya anak-anak. Nah, dengan adanya peraturan-peraturan hukum, kita contohkan dengan berlalu lintas ya. Ada kamu dapati dalam perjalanan kamu sehari-hari menemukan adanya zebra cross, adanya lampu lalu lintas. Itu semua adalah untuk menertibkan atau merukunkan anggota masyarakat. Yang ketiga adalah sistem pengendalian sosial. Nah, fungsi aturan dalam masyarakat sebagai sistem pengendalian sosial adalah bahwa tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Dengan demikian anak-anak, keberadaan norma melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Ayo, kamu mau bahwa masyarakat kita dalam kehidupannya tidak teratur? Tentu tidak mau ya anak-anak. Dalam kehidupan bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat. Nah, tentunya juga memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Jadi, norma hukum memiliki kekuatan yang lebih dari norma-norma yang lainnya. Anak-anak, ada pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud negara hukum? Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis.
Menurut AVDC, negara hukum mengandung 3 unsur berikut ini. 1. Supremacy of law, dalam arti tidak boleh sewenang-wenang, sehingga seseorang harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum, tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Yang ketiga, human rights, yaitu diakui dan dijamin hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Nah, jadi semuanya sudah diatur dalam hukum di Indonesia ya, anak-anak. Kita tidak bisa sewenang-wenang, kita sama di mata hukum, dan kita dijamin hak asasinya sebagai manusia di bawah Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Selain pasal 1 ayat 3, terdapat juga dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, anak-anak, secara garis besar, fungsi norma hukum menurut Donald Albert Rumoko dan Franz Maramis, fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Yang keempat, sebagai senjata dalam konflik sosial. Kita lanjut ya, anak-anak. Keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, yang artinya tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, keadilan bisa diartikan sebagai memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Nah, keadilan hukum diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Anak-anak, nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama. Itu menurut Kailan, yaitu 1. Adanya keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif? Yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Itulah yang dimaksud dengan keadilan distributif. Yang kedua, keadilan legal. Hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara yang satu dengan lainnya secara timbal balik. Di buku kamu juga ada ya anak-anak, pada halaman 50. Kita lanjut. Menurut Jimmy Asidik,
Dia menyatakan dasar dijatuhkannya suatu hukuman. Dasar dijatuhkannya suatu hukuman itu adalah berdasarkan A. Pembalasan atas kesalahan, B. Penjeraan baik yang bersifat umum ataupun untuk pelaku, C. Rehabilitasi, D. Menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Yang kelima atau E. Mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Itu ya anak-anak. Baik, kita lanjut. Dampak pelanggaran norma bagi masyarakat. Anak-anak, ketika terjadi pelanggaran atas norma, maka dampaknya adalah bisa menimbulkan keresahan, ketidakamanan, dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Sebuah hal yang tentunya tidak kita harapkan ya anak-anak. Nah, dampak lain adalah timbulnya berbagai kerugian baik materi maupun non-materi seperti kehilangan harta benda, kemacetan lalu lintas di jalan raya, kecelakaan lalu lintas, dan tindak asusila. Nah, demikianlah anak-anak video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat pagi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya? Ibu harapkan kamu dapat memahami materi yang sudah saya paparkan dalam video pembelajaran tersebut. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan. Selamat pagi, sampai bertemu minggu depan.